Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teori dan sekaligus pendekatan dalam kajian media, yaitu analisis wacana. Tepatnya kali ini saya akan membahas mengenai analisis wacana sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pakarnya, yaitu James Polgy. Sebenarnya ada berbagai macam tipikal analisis wacana, khususnya yang berkaitan dengan para proponents atau para teoretisi yang mencetuskannya. Mulai dari yang paling banyak dikenal dan digunakan di Indonesia adalah dari Norman Fairclough, kemudian ada dari Thun van Dijk, dan ada Robin van Leeuwen, lalu ada pula Sarah Mills dan Ruth Wodak, lalu masih ada lagi bentuk-bentuk yang lain, tetapi kali ini yang ingin saya perkenalkan dan saya bahas di sini adalah analisis wacana sebagaimana yang dikemukakan dalam tulisan dari James Polgy. James Polgy sendiri adalah seorang profesor Mary Lou Fulton untuk kajian sastra dan Regents Professor di Arizona State University. Saat ini beliau telah memasuki masa pensiun, namun beliau masih aktif menulis dan juga memberikan ceramah, terutama yang terkait dengan teorinya mengenai wacana ini. Sumber buku yang saya gunakan adalah buku yang ditulis oleh James Polgy tahun 2011, yaitu How to Do Discourse Analysis, a Toolkit, dan di sini sudah merupakan buku yang mencakup istilah-istilah kunci yang digunakan oleh G dalam membahas kajian wacananya, sekaligus merupakan suatu buku yang akan menuntun Anda tahap demi tahap bagaimana cara melakukan analisis wacana sebagaimana yang dikehendaki atau yang dicetuskan oleh G. Analisis wacana sendiri menurut G adalah analisis atas penggunaan bahasa yang ditujukan untuk memahami kehidupan sosial, khususnya dari aspek cara memproduksi identitas. Dan pada umumnya kelompok-kelompok sosial yang penting ini adalah kelompok sosial yang sangat memiliki pengaruh dalam hidup kita. Ada pula unsur berikutnya yaitu bahasa sosial, di mana di sini yang dimaksud dengan istilah bahasa sosial oleh G adalah bagaimana bahasa bergantung pada jarak sosial antara satu orang dengan lainnya. Apakah mereka intimate, ataukah mereka strangers atau orang asing akan menentukan bahasa yang dipakai. Tipe dari bahasa sosial ditentukan oleh jarak sosial tadi. Ada dua jenis bahasa sosial menurut G. Yang pertama adalah bahasa sosial spesialis, di mana bahasa hanya dipahami oleh orang-orang dalam komunitas tertentu atau yang memiliki identitas sosial yang sama. Dan bahasa sosial vernacular atau bahasa yang dapat dipahami oleh rata-rata orang di masyarakat tersebut. Misalnya di masyarakat di mana etnis Jawa merupakan etnis yang mendominasi, maka bahasa Jawa akan dianggap sebagai bahasa sosial vernacular. Sebaliknya, bahasa sosial spesialisnya misalnya adalah bahasa yang digunakan di sosiologi, maka yang banyak mengenalnya adalah orang-orang yang belajar atau mengajar sosiologi, atau seorang sosiologis, atau peneliti yang pernah bersinggungan dengan sosiologi, dan sebagainya. Posisi. G membedakan posisi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pembicara atau penulis. Biasanya mereka ini adalah yang merancang isi pembicaraan atau tulisan bergantung kepada siapa yang akan menerima tulisan atau pembicaraan tadi. Kemudian yang kedua adalah pendengar atau pembaca yang menempatkan makna sesuai konteks dan merespon. Seluruh unsur ini menurut G membentuk elemen-elemen yang disebutnya dengan istilah Big D atau discourse, atau dengan kata lain dalam penerjemahannya adalah huruf D besar, disebut juga dengan wacana. Wacana menurut G lebih dari sekedar kata yang digunakan, melainkan bagaimana sebuah kata digunakan. Dengan kata lain, komunitas lebih dari sekedar komunitas. Ada wacana yang diproduksi di dalamnya. Sekarang kita akan memasuki langkah-langkah yang menjadi acuan dari G. Yang pertama adalah Deixis tool. Deixis tool di sini mengacu kepada jenis interaksi dengan kata petunjuk. Ini, itu, dia, mereka, kami, kita, dan sebagainya. Kemudian ada fill-in tool, yaitu apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam suatu kalimat. Making strange tool, yaitu menempatkan diri dalam posisi seakan-akan kita menjadi orang asing, sehingga kita tidak mengambil asumsi dulu terhadap konteks yang terjadi di dalam kalimat tersebut sebelum kita menganalisisnya. Subject tool, yaitu memahami mengapa subjek atau topik tertentu sengaja dipilih oleh si pembicara atau penulis.
Intonation tool, apa yang ditonjolkan atau disamarkan oleh pembicara atau penulis. Frame problem tool, apa yang menjadi fokus utama dari pembicara. Doing not saying tool, yaitu bagaimana adakah tujuan sebenarnya dari penulis dan pembicara. Dan ini bukan hanya tercermin dari tindakannya, melainkan apa yang hanya tersirat saja tetapi tampaknya menjadi tujuan sebenarnya dari si penulis atau pembicara tadi. Vocabulary tool, jenis bahasa sosial apakah yang dipakai? Kita bisa mengacu lagi kepada penjelasan G tadi bahwa ada dua jenis bahasa sosial, yaitu yang sifatnya adalah spesialis atau hanya berlaku di komunitas tertentu, dan vernacular, yaitu yang dipahami oleh masyarakat yang lebih luas, sesuai dengan bahasa yang paling umum yang digunakan di masyarakat tersebut. Tools yang berikutnya yang digunakan oleh Chi dalam menganalisis adalah why this way, not that way tool. Yang artinya, struktur kalimat, mengapa sengaja kalimatnya disusun seperti ini bukan dengan cara yang lain. Itu yang harus ditemukan oleh kita ketika menganalisisnya. Integration tool, apa yang sengaja disebutkan dan apa yang sengaja disamarkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Topics and theme tool, apakah saja topik dan tema apa saja yang muncul di dalam teks. Stanza tool, isi dari paragraf, adakah kalimat inti yang merupakan inti utama dari paragraf-paragraf tersebut dan bagaimanakah paragraf satu dengan lainnya saling berjalin. Context is reflexive tool, apakah pembicara atau penulis mencoba memanipulasi pendengar atau pembicaranya melalui caranya berbicara atau menulis tadi? Apakah ada reproduksi konteks? Apakah pembicara sadar akan adanya perbedaan konteks antara apa yang ditulis dengan konteks di mana dia membaca atau mendengarnya? Apakah justru pembaca atau pendengar tadi hanya mereplikasi atau mengulang saja? Misalnya apa yang sedang saya lakukan sekarang adalah saya hanya mengulang saja apa yang disampaikan oleh Ji, karena konteksnya adalah sama. Ji menulis untuk konteks perguruan tinggi untuk disampaikan pada mereka yang sengaja mempelajari analisis wacana. Saya pun menerjemahkan dan membuat isi buku tersebut menjadi video ini untuk konteks yang sama, yaitu dalam rangka mempelajari analisis wacana dan mempraktikannya. Dengan kata lain, saya hanya mereplikasi konteks yang sebelumnya sudah disediakan oleh Ji, yaitu konteks situasi belajar mengajar di perguruan tinggi. Tools yang berikutnya adalah significance building tool, yaitu bagaimana tata bahasa dan kata digunakan untuk mengurangi atau meningkatkan relevansi. Apakah ada sesuatu yang sengaja dibuat tampak lebih penting dari seharusnya menjadi sangat penting? Atau sesuatu yang sebenarnya penting tetapi sengaja di dalam teks tersebut dihilangkan kepentingannya atau dikurangi kepentingannya untuk kemudian digantikan dengan hal lain yang lebih ditonjolkan. Activities building tool, aktivitas apakah yang ingin ditunjukkan penyelesaiannya oleh pembicara atau penulis. Relationships building tool, bagaimana kata dapat mengubah atau mempertahankan relasi sosial. Kemudian ada di sini politics building tool, bagaimana kemanfaatan sosial bersama atau social goods seharusnya dibagi menurut si pembicara atau penulis teks. Connections building tool, bagaimana kata-kata dan tata bahasa digunakan untuk menghubungkan, memutuskan hubungan, atau mengabaikan hubungan-hubungan antara beberapa aspek yang dibicarakan atau dituliskan dalam teks. Cohesion tool, bagaimanakah suatu hal sengaja dieratkan hubungannya atau sengaja dipisahkan sehingga tampak tidak saling atau keeratan di sini tadi? Apakah kemudian makna ini hanya muncul ketika ada situasi tertentu? Misalnya, pembicaraan yang kita lakukan saat ini, video yang saya rekam, tidak akan memiliki makna apa-apa bagi mereka yang tidak mempelajari analisis wacana. Namun bagi mereka yang mempelajarinya atau akan melakukan penelitian dengannya, maka apa yang saya sampaikan di sini menjadi memiliki makna. Inilah yang disebut dengan makna yang tersituasi atau situated meaning menurut G. Intertextuality tool, apakah ada kata-kata yang berhubungan dengan teks lain, bahasa lain, dan sebagainya melalui caranya digunakan. Kemudian ada figured words tool, adakah nilai-nilai orang-orang, institusi-institusi atau peranata-peranata, lingkungan, bentuk bahasa, apa saja yang muncul di sana yang sengaja diacu secara khusus dan spesifik oleh si penulis atau pembaca. Dan tentunya ada pula
Pick the discourse tool, yaitu bagaimana cara bahasa digunakan, cara bertindaknya, cara berinteraksi di dalamnya, cara mempercayai di dalamnya, cara menilai, cara menghiasi, atau membuat ornamen bahasa yang kemudian membuatnya terdengar indah, dan bagaimana kemudian orang menggunakan berbagai sarana dan teknologi dalam lingkungan tertentu untuk menjalankan identitas sosialnya sebagaimana tadi yang sudah diacu oleh Ci, baik itu berupa kelompok maupun komunitas tertentu dan aktivitas-aktivitas sosial. Demikian saya akhiri penjelasan saya mengenai analisis wacana menurut James Polchy.